Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya di sini akan membahas materi tentang psikologi tingkah laku dan psikologi kognitif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah strategi belajar mengajar yang dosennya diampu oleh yang terhormat Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai, MPD. Baiklah, kita langsung ke materi. Pertama, psikologi tingkah laku. Pengertian psikologi tingkah laku. Behaviorisme adalah sebuah aliran psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Behaviorisme merupakan aliran revolusioner, kuat dan berpengaruh, serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif, dan juga psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Behaviorisme secara keras menolak unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai objek studi dari psikologi dan membatasi diri pada studi tentang perilaku yang nyata. Dengan demikian, behaviorisme tidak setuju dengan penguraian jiwa ke dalam elemen seperti yang dipercayai oleh strukturalisme. Berarti juga behaviorisme sudah melangkah lebih jauh dan dari fungsionalisme yang masih mengakui adanya jiwa dan masih memfokuskan diri pada proses-proses mental. Oke, landasan teori belajar dalam psikologi tingkah laku. Ada teori belajar koneksionisme. Sekitar tahun 1913, Thorndike mengemukakan bahwa cara belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Belajar dapat terjadi kalau ada stimulus. Karena itu teori belajar ini disebut teori stimulus dan respon, SR. Kemudian, dalam teori belajar koneksionisme dikemukakan hukum-hukum sebagai berikut. Ada hukum kesiapan, kemudian hukum latihan, hukum akibat. Kemudian teori belajar klasik conditioning. Teori belajar ini dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov yang mengemukakan konsep pembiasan atau conditioning. Conditioning, pengkondisian atau persyaratan klasik, adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap binatang anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov sangat berpengaruh terhadap pandangan behaviorisme, yakni gejala-gejala kejiwaan seseorang dapat dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Becker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah laku. Jadi secara tingkah laku kadang kita bisa mengenali seorang itu sedang sedih, seorang itu sedang senang atau sedang bahagia. Mungkin seperti itu. Dan psikologi kognitif. Pengertian kognitif bahwa belajar adalah perubahan proses mental internal yang orang gunakan dalam usaha mereka membuat dunia ini dapat dimengerti, atau perubahan dalam struktur mental seseorang yang menyediakan kapasitas bagi terwujudnya perubahan dalam tingkah laku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan-harapan, dan mekanisme lain dalam kepala pelajar. Fokus dari teori kognitif menekankan pentingnya proses mental seperti berpikir dan memusatkan pada apa yang terjadi pada pelajar. Dan teori belajar kognitif, pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti penting proses internal mental manusia dalam teori belajar kognitif. Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti penting proses internal mental manusia. Dalam pandangan para ahli kognitif, tingkah laku manusia tampak tak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Meskipun pendekatan kognitif sering dipertentangkan dengan pendekatan behavioristik. Tidak berarti psikologi kognitif
anti terhadap aliran behaviorisme. Hanya menurut para ahli psikologi kognitif, aliran behaviorisme itu tidak lengkap sebagai sebuah teori psikologi, sebab tidak memperhatikan proses kejiwaan yang berdimensi ranah cipta seperti berpikir, mempertimbangkan pilihan, dan mengambil keputusan. Selain ini, aliran behaviorisme juga tidak mau tahu urusan ranah rasa. Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada asasnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral yang bersifat jasmani ya, yang sebelumnya tadi ya, jadi bahasa tubuh gitu. Meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak lebih nyata dalam hampir setiap peristiwa belajar siswa. Secara lahiriah, seorang anak yang sedang belajar membaca dan menulis tentu menggunakan perangkat jasmaniah, dalam hal ini mulut dan tangan, untuk mengucapkan kata dan menggoreskan pena. Akan tapi perilaku mengucapkan kata-kata dan menggoreskan pena yang dilakukan anak tersebut bukan semata-mata respon atau atas stimulus yang ada, melainkan yang lebih penting karena dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Sehubungan dengan hal ini, Piaget, seorang pakar psikologi terkemuka, menyimpulkan, children have a built-in desire to learn. Bahwa anak-anak memiliki kebutuhan yang melekat dalam dirinya. Di antara keyakinan prinsipal yang terdapat dalam teori behavioristik ialah setiap anak manusia lahir tanpa warisan kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan, dan warisan abstrak lainnya. Semua kecakapan, kecerdasan, dan bahkan perasaan baru timbul setelah manusia melakukan kontak dengan alam sekitar, terutama alam pendidikan. Artinya, seorang individu manusia bisa pintar, terampil, dan berperasaan hanya bergantung pada bagaimana individu itu dididik. Jadi tergantung lingkungannya. Keyakinan prinsipal lainnya yang dianut oleh para behavioris adalah peranan refleks, yakni reaksi jasmania yang dianggap tidak memerlukan kesadaran mental. Apapun yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan belajar, adalah kegiatan refleks belaka, yaitu reaksi manusia atas rangsangan-rangsangan yang ada. Refleks-refleks ini jika dilatih akan menjadi keterampilan dan kebiasaan yang dikuasai manusia. Jadi peristiwa belajar seorang siswa menurut para behavioris adalah peristiwa melatih refleks sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai siswa tersebut. Dalam perspektif psikologi kognitif, peristiwa belajar yang digambarkan seperti itu tadi adalah terlalu sederhana dan tidak masuk akal, yang akan sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Nah, seperti bukti dan bahan perbandingan, berikut ini dua contoh kritik terhadap kepercayaan behavioristik tadi. Pertama, memang tak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan pada umumnya berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Seorang siswa lazimnya menyalin pelajaran juga dengan kebiasaan. Gerakan tangan dan goresan pena yang dilakukan siswa tersebut demikian lancarnya karena sudah terbiasa menulis sejak tahun pertama masuk sekolah. Akan tapi perlu diingat bahwa sebelum siswa tadi menyalin pelajaran dengan cara yang biasa ia lakukan, tentu terlebih dahulu ia membuat keputusan, apakah ia akan menyalin pelajaran sekarang, nanti, atau tidak sama sekali. Jadi kebiasaan dapat berfungsi sebagai pelaksana aktivitas, menyalin pelajaran dari awal hingga akhir, sedangkan keputusan berfungsi untuk menetapkan dimulainya aktivitas menyalin pelajaran oleh siswa tadi, dengan kebiasaan yang ia kuasai. Keputusan tersebut tentu bukan peristiwa behavioral, melainkan peristiwa mental siswa itu sendiri. Kedua, kebiasaan seorang siswa dapat ditiadakan oleh kemauan siswa itu sendiri. Contoh, menurut kebiasaan, seorang siswa belajar seharian di perpustakaan sambil mengunyah permen. Tapi ketika tiba saatnya puasa pada bulan Ramadan, ia hanya belajar setengah hari dan belajar tidak mengunyah permen. Dalam hal ini, pengurangan alokasi waktu belajar dan penghentian kebiasaan mengunyah permen merupakan kemampuan siswa tersebut karena sedang menunaikan ibadah puasa. Kemauan siswa itu tentu bukan perilaku behavioral, melainkan peristiwa mental, kognitif. Meskipun secara lahiriah yang menerima akibat kemauan tersebut adalah perilaku behavioral. Nah, dari uraian yang tadi dijelaskan, semakin jelas bahwa perilaku belajar itu hampir dalam semua bentuk dan manifestasinya. Bukan sekedar peristiwa SR bond, ikatan antara stimulus dan respons, melainkan lebih banyak melibatkan proses kognitif. Hanya dalam peristiwa belajar tertentu yang sangat terbatas ruang lingkupnya, umpamanya belajar meniru sopan santun di meja makan dan bertegur sapa, peranan ranah cipta siswa tidak menonjol. Nah, fleksibilitas kognitif guru, maksudnya keluasan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu.
Kebalikannya adalah frigiditas kognitif atau kelakuan ranah cipta yang ditandai dengan kekurangmampuan berpikir dan bertindak yang sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu juga memiliki resistansi daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang prematur, terlampau dini. Dalam pengamatan dan pengenalan, ketika mengamati dan mengenali suatu objek atau situasi tertentu, seorang guru yang fleksibel selalu berpikir kritis. Critical thinking ialah berpikir dengan penuh pertimbangan akal sehat, reasonable, reflective, yang dipusatkan pada pengambilan keputusan untuk mempercayai atau mengingkari sesuatu dalam melakukan atau menghindari sesuatu. Oke. Selanjutnya, kompetensi kognitif guru. Kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh setiap calon guru dan guru profesional adalah memiliki pengetahuan yang baik yang bersifat deklaratif maupun prosedural. Pengetahuan deklaratif, declarative knowledge, maksudnya merupakan pengetahuan yang relatif statis, normatif, dengan tatanan yang jelas dan dapat diungkapkan dengan lisan. Sedangkan pengetahuan prosedural atau procedural knowledge yang juga bersemayam dalam otak itu pada dasarnya adalah pengetahuan praktis dinamis yang mendasari keterampilan melakukan sesuatu. Pengetahuan dan keterampilan ranah cipta dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori pengetahuan kependidikan atau keguruan, kemudian kategori pengetahuan bidang studi yang akan menjadi fak atau mata pelajaran yang akan diajarkan guru. Ada ilmu pengetahuan pendidikan. Menurut sifat dan kegunaannya, disiplin ilmu kependidikan ini terdiri dari dua macam, yaitu pengetahuan kependidikan umum yang meliputi segenap pengetahuan kependidikan yang tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, dan pengetahuan kependidikan khusus yang langsung berhubungan dengan praktik pengelolaan proses belajar mengajar. Pengetahuan kependidikan umum meliputi ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi pendidikan, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Kemudian ada ilmu pengetahuan materi bidang studi. Ilmu pengetahuan materi bidang studi meliputi semua bidang studi yang akan menjadi keahlian atau pelajaran yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Dalam hal ini, penguasaan atas pokok-pokok bahasan materi pelajaran yang terdapat dalam bidang studi yang menjadi bidang tugas guru adalah mutlak diperlukan. Penguasaan guru atas materi-materi bidang studi itu seyogyanya dikaitkan langsung dengan pengetahuan berkependidikan khusus, terutama dengan metodik khusus dan praktik keguruan. Jenis kompetensi kognitif lainnya juga perlu dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan mentransfer strategi kognitif kepada para siswa agar dapat belajar secara efisien dan efektif. Kemudian, mengetahui dan memahami teori-teori belajar, psikologi tingkah laku maupun psikologi kognitif tentunya sangat perlu buat seorang calon guru. Karena dengan memahami teori tersebut, tentunya seorang calon guru nantinya ketika sudah menjadi seorang guru dapat menerapkan teori-teori belajar tersebut dalam kegiatan belajar mengajarnya, supaya nantinya pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan tercapai target pembelajarannya. Dan demikian materi dari saya. Sekian, terima kasih.